Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Ya, Kang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Siap. Para pirsawan sekalian di YouTube Hidayat Garut, alhamdulillah pada kesempatan ini, kesempatan yang penuh barokah, ini bukan kebetulan tapi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ketemu dengan Ubasuki Eko SHMH. Beliau adalah Kepala Damkar Kabupaten Garut. Pak Eko, yang patut diketahui oleh masyarakat, program unggulan apa di masa pemerintahan, di masa kepemimpinan Bapak ini yang akan digulirkan pada 2026 mendatang. Kemudian juga, tolong Pak sedikit diulas, semalam ada kejadian unik nih. Kejadian unik dan kita perlu pembelajaran kepada masyarakat supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terulang kembali. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya Pak ya. Makanya kita juga sekaligus dengan Pak Eko tak kenal maka tak sayang, malu bertanya sesat di kamar Pak Eko. Silakan Pak Eko, Pak Haji, silakan Pak Haji. Baik, ini kan. Jadi kami itu Dinas Pemadam Kebakaran ya. Ini tahun depan nomenklaturnya berubah. Jadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dan penyelamatan. Iya. Padahal pelaksanaan penyelamatan selama ini sudah sebetulnya ya. Iya. Cuma sekarang dikuatkan dengan nomenklaturnya jadi Disdamkarmat ya. Jadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ini sesuai dengan Permendagri yang baru. Ini 2026 ya Pak ya? Perdanya kemarin sudah ditetapkan. Iya. Perdanya. Iya. Nah, tugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini pertama dimulai dari pencegahan. Pencegahan kebakaran. Di sana ada sosialisasi, edukasi. Terus kita misalnya pembangunan gedung, ada saran-saran teknis mengenai proteksi kebakaran. Itu adanya di pencegahan. Sampai pemeriksaan. Ada pemeriksaan, misalnya apakah ini sudah sesuai dengan saran teknis kami. Kalau ada alat, misalnya semacam APAR, apakah ini masih belum kadaluarsa, masih berlaku, itu adanya di pencegahan. Iya, equipment Pak. Ya, termasuk mungkin tadi lihat di sini kan banyak anak-anak TK ya. Oh iya, anak-anak TK. Itu hampir tiap hari kan. Masya Allah. Sehari itu bisa 3 TK bergiliran. Itu 3 sampai 4 TK. Mereka yang menangani adalah bidang pencegahan. Jadi kita edukasi kepada mulai dari anak-anak TK tentang profesi damkar. Tentang profesi damkar. Anak-anak TK-nya tentang profesi damkar, ibu-ibu dan gurunya kita juga berikan bimbingan, pelatihan tentang penanggulangan api secara dini. Kalau lansianya gimana Pak? Sama Pak. Nah, bagaimana mencegah? Kan tadi Bapak pencegahan. Betul. Mencegah supaya hati saya nggak terbakar. Gitu. Itu lain lagi pencegahan. Oke, lanjut Pak. Nah, itu di bidang pencegahan. Iya. Nah, setelah pencegahan itu terus ada penanggulangan. Penanggulangan kebakaran itu adanya di bidang operasi, yaitu tentang pelaksanaan tadi kalau terjadi kebakaran. Kebakaran itu ada kebakaran gedung, lahan, kendaraan bermotor dan lain-lain. Termasuk hati yang terbakar. Hati terbakar juga kita tangani. Ada yang curhat ke sini juga kita tangani. Oh, ada juga. Ada yang itu di penyelamatan. Masya Allah. Nah, kita tangani itu penanggulangan, namanya penanggulangan. Penanggulangan kebakaran. Betul. Nah, dan yang terakhir adalah penyelamatan. Nah, penyelamatan itu ada dua. Ada penyelamatan pasca kebakaran. Penyelamatan pasca kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Kalau pasca kebakaran jelas pada saat terjadi kebakaran ada yang perlu kita selamatkan. Dan itu punya nilai ya Pak ya. Sama. Dihitung nilainya berapa yang bisa diselamatkan. Dan non kebakaran, nah ini yang lebih banyak justru non kebakaran sekarang penanganan itu. Apa saja itu? Mulai itu kan rescue, ada animal rescue, pertolongan hewan. Satwa ya. Satwa, ada evakuasi ular, biawak. Terus buaya juga tawon, buaya juga kalau ada. Ya, buaya darat juga. Pasti minta bantuannya ke damkar. Ke damkar kalau ada buaya darat. Itu namanya kita animal rescue. Animal rescue. Seperti di luar kan, Akang lihat ada kandang ular. Ya itu untuk apa itu Pak? Nah itu juga hasil evakuasi. Oleh kita dirawat, dilatih, sehingga sekarang jinak dan ini digunakan untuk edukasi.
Untuk edukasi. edukasi. Jadi Ya. pengenalan mengenai reptil. Ada di sini itu ada reptil itu ada ular, Iguana ya. ada iguana, terus ada gurun, ada sampai ke toke gitu Oh, ya. toke ya. Kita pun ada kucing yang kita hasil evakuasi karena tidak ada pemilik, kita rawat di sini. Oh. Ada kita rawat juga, ada kucing-kucing di sini. Iya, iya. Nah, itu animal rescue. Tapi bukan ucing garong, Pak, bukan. Ya supaya nggak terlalu tegang Iya, ya. itu Kepala PP lah kucing Oh, garong. ucing garong ke PP. Zaman saya dulu itu, Iya, zaman masa lalu itu ya. masa lalu. Iya, Nah, siap. Lanjut, terus Pak. rescue itu juga ada ini vertical rescue. Vertical rescue itu pertolongan orang di medan yang vertikal. Yang vertikal, Mau tegak gedung, lurus. mau misalnya tebing, Tebing. segala macam, itu vertical rescue. Terus Iya. ada water rescue, itu pertolongan di air. Di air. Misalnya yang terbawa arus, ya terbawa arus. Tadi vertical rescue juga yang banyak itu yang ke sumur, kan? Oh, yang nyemplung ke Nyemplung ke sumur. sumur. Mau Masya Allah. binatang, mau orang, gitu kita Iya, tolong. iya. Kita tolong. Itu vertical rescue. Iya. Water rescue misalnya yang tenggelam, Betul. terus terbawa arus, dan Iya. operasi SAR. Operasi SAR. Nah, ini operasi SAR juga salah satu tugas dari kami. Tentu saja Iya. dalam skala tertentu, ini yang menanganinya dengan Basarnas. Jadi Basarnas Oh, jadi ada kolaborasi, Pak. ada. Kalau dengan Basarnas berarti kami adalah salah satu potensi dari Basarnas tersebut. Salah satu potensi. Nah, ya, Salah satu bagian juga ya, Pak ya. Betul, betul. Salah satu bagian. Dari BPBD itu kita masuk. Iya. Misalnya kalau ada penanggulangan bencana alam segala macam, nah itu kita jadi Iya. termasuk dalam kelompok potensi tersebut. Nah, selanjutnya ini yang kejadian tadi malam. Nah, itu apa? Nah, Bagaimana ini itu, unik Pak? malam. Ya, Ini karena keterbatasan personil di Damkar Garut, betul. sehingga saya selaku Kadis, terus Kabid maupun sekretaris dan kasih ini memiliki jadwal untuk siaga, Jadwal jadwal siaga. untuk jaga. Ya. Iya. Nah, kebetulan malam itu saya selaku perwira jaga malam itu. Saya dengan Kabid Sarpas malam dengan salah seorang kasih, kebetulan lagi jaga. Nah, malam itu ada kejadian, pertama ada kebakaran. Kebakaran nih. Kebakaran. Ini yang jaganya, yang tugas malam itu ada Regu 2 yang ada di Iya. Mako. Penanganan kebakaran itu di Cempaka, itu Iya. ada kamar yang terbakar, itu bisa ditangani. Nah, begitu pulang ke sini, ini anggota lagi istirahat nih. Sebagian lagi anggota lagi keleles, mengantarkan alat rescue karena di leles ada penanganan kucing. Kucing. Kucing Iya. minta tolong. Kucing kunaon lah kucing, Pak. Kucing biasa, jadi ada yang misalnya masuk sumur atau apa ditangani Oh, oleh itu, iya, alat-alat leles, di iya. sana. Nah, pada saat istirahat, kami lagi menunggu satu unit lagi. Malam itu ada telepon ke pengaduan kami. Ada anak remaja, itu anak usia 17 tahun perempuan, minta bantuan ke kami Kenapa itu, Pak? karena kena perundungan, dibully katanya. Kok kabogohna? Sekarang lagi ditangani oleh teman-teman dari DPPP KBPPA ya. Dinsos. Bukan di KB, di DPP KBPPA. Oh, iya, kan iya, ada di KB, bidang iya. perlindungan anak. Nah, Iya. malam itu si anak tersebut menyampaikan katanya sudah lapor kemana-mana, katanya. Curhat nih ya. Malah di screenshot kan sudah lapor kemana-mana, tapi katanya tidak ada yang merespon. Akhirnya lapornya ke Damkar. Iya. Hanya saya tugaskan anggota putri. Betul. Jadi, anggota putri karena ini pelapornya putri, Ya. saya tugaskan anggota putri berangkat ke sana. Itu jam 10 malam. Ya, tapi kalau ke depan ada pelapornya bencong gimana, Pak? Itu bagian agak. Bagian saya ya. Siap lanjut. Jadi anggota putri, Ya, saya tugaskan untuk berangkat ke sana jam 10 malam. Ya. Didampingi oleh Regu 2. lu berdua. Itu di Sukaresmi. Sukaresmi. Iya. Jadi datang ke sana, itu cukup alot juga. Alotnya gimana tuh, Pak? Alotnya kan pihak keluarga tidak memberikan. Oh. Tidak memberikan untuk kami tangani, tapi karena sudah didalami oleh kami bahwa ini bullying, bahkan seolah-olah ada ancaman dari anak tersebut kalau misalnya tidak ada yang membantu mau bunuh diri. Wah, nekat Nah dia. ini kan, ini gawat. Makanya saya perintahkan segera datang ke sana bagaimanapun ini jangan sampai terlambat. Ya. Gelis kan, gelis.
Saya kurang tahu ya. Nah, sambil saya koordinasi dengan Kadis ya, Kadis DPP KBPWA. Iya. Pak Yayan, saya telepon, Pak Yayan ini ada kejadian begini. Ini saya izin mendahului damkar yang ke sana. Siap. Jadi ya. bagi-bagi tugas. Nah, ini Betul. Pak Yayan ya, siapkan di sini kan ada UPTD untuk perlindungan anak, ada rumah aman ya. Betul Nah, yang di Pak Insos itu ya, dan Pak ya? Dinsos. Iya. Jadi Pak Yayan malam-malam menyiapkan personilnya, termasuk sarananya. Kami dari damkar yang bagian ke sana, termasuk memberi pengertian ke keluarganya. Iya. Akhirnya anak tersebut bisa dibawa sekitar pukul 01.30. 01.30. Jadi bisa dibawa ke sini dan kami serahkan ke UPTD Perlindungan Anak. Betul. Sekitar pukul 02.12. Wah. Ya. Nah, sekarang menjelang subuh nih. Subuh. Ini sudah biasa bagi kami. Sudah biasa. Nah, ini cerita pada saat kami menunggu anggota, kan kami biasa makan malam bersama. Makan malam belum bisa kami mulai kalau anggota belum lengkap semua. Ditunggu ya. Ditunggu. Yang baru datang itu yang baru penanganan ini kebakaran, sama yang baru pulang dari LLS. Kita tunggu unit yang berangkat menangani yang bullying itu. Iya. Nah, saat nunggu itu tiba-tiba Kang ada mobil masuk nerobos. Wah, nerobos ya. Padahal itu kan tidak boleh ada mobil selain damkar masuk. Iya. Ini melawan arus, jadi pintu keluar damkar dia masuk. Wah, bahaya itu ya. Wah, ini saya kaget, apa ini mabok atau gimana? Iya. Kok berani nerobos langsung ke depan kami, ini kami lagi pada duduk. Iya. Langsung ke depan kami. Gitu ya. Astagfirullah. Wah, ini apa? Ini kedaruratan apa? Ternyata si supirnya itu minta tolong, Pak, ini sudah 2 hari di mobil saya ada suara anak kucing. Sudah 2 hari dia berupaya mencari itu suara anak kucing di kap mobilnya, di kap mesinnya. Nggak ketemu. Nggak ketemu. 2 hari tuh. Iya. 2 hari. Hanya ya sudah, kita tangani. Alhamdulillah, kurang dari 5 menit, oleh anggota kami ketemu. Di mana tak kucing teh, Pak? Posisinya duduk di belakang mesin. Wah, panas satunya. Panas. Itu bulunya itu kan putih, jadi hitam. Karena debu. Jadi si pemilik mobil itu sengaja keliling-keliling biar turun kucing, tapi keliling-kelilingnya dia pelan-pelan gitu, hati-hati. Iya. Keliling-keliling sama 2 hari karena tidak ketemu-ketemu. Nah, kemarin tidak memakan waktu 5 menit, akhirnya ketemu. Alhamdulillah. Kucingnya udah keribo ya, Pak ya. Udah nggak karuan. Akhirnya kemarin langsung dikasih makan, mungkin kan lapar. Masih anak-anak itu, masih anak-anak. Nah, jadi kemarin tuh lucu. Jadi sama anggota itu, Pak, kasih nama ini Karim. Karim ya? Karena mobilnya Karimun. Karimun. Jadi Karim. Nah, sekarang kami pelihara siang ini, tadi mungkin saya koordinasi dengan teman-teman. Oh, jadi Bapak jadi anak asuh kucing itu? Anak kucing. Karena sebelumnya juga kami pun mengangkat anak kucing, namanya Adam. Adam itu anak damkar, sama hasil evakuasi. Tapi mungkin ini satu jodoh kayaknya, Pak. Kalau nggak tahu nih jenis kelaminnya apa. Tapi warnanya sama, hitam putih. Hitam putih. Hitam putih. Ya. Nah, ini kami sekarang jadi merawat 2 kucing. Iya. 2 kucing ini kita rawat. Masya Allah. Bapak dengan nomenklatur baru ini 2026 ada seruan himbauan kepada masyarakat apa, Pak? Nah, tentu saja kepada masyarakat, ini tugas kami akan menjadi ringan apabila ada partisipasi. Peran serta masyarakat. Contohnya misalnya, api itu, saya sering mengatakan, api itu bisa jadi kawan, bisa jadi lawan. Pada saat kecil, api itu pada saat dipakai masak itu kawan. Iya. Tapi pada saat tak terkendali, misalnya kompornya, gasnya kurang perawatan, akhirnya bocor. Betul. Bukan tabung gas meledak, itu salah istilah tabung gas meledak. Itu sebetulnya bocor tabung ada gas. Kebocoran, akhirnya terjadilah. Terus ada minyak di kompor itu ya. Kurang bersih. Kurang bersih. Nah, ini hal-hal demikian, perawatan kecil ini harusnya masyarakat harus memperhatikan. Iya. Nah, ini jadi tadi saya katakan api itu bisa jadi kawan, bisa jadi lawan. Jangan nunggu api jadi lawan. Iya. Jadi lawan. Kita wujudkan api menjadi kawan, bro. Jadi kawan. Nah, gitu. Jadi kawan, kita manfaatkanlah api sebaik-baiknya. Iya. Tadi dengan cara apa ya? Menjaga misalnya perawatan kompornya bagaimana. Terus listrik misalnya. Kadang-kadang listrik kabel-kabelnya sudah lama. Sudah lapuk. Itu terjadi korslet. Tidak berstandar. Nah, tidak berstandar. Nah, ini tolong juga masyarakat cobalah sekarang saatnya periksa lagi nih, ya.
periksa lagi misalnya kabel-kabel listriknya barangkali. Iya, dan kami analisa penyebab kebakaran itu dominan dari konsleting ya Pak Betul, ya. betul. Itu. Konsleting. Nah, sejauh mana Bapak kolaborasi dengan PLN? Nah, setiap penanganan kebakaran, begitu ada kejadian kebakaran, ada dari Dalop, karena di kami itu ada namanya Dalop, itu langsung menghubungi PLN. Oh, Kita share lokasinya untuk Iya. bantuan misalnya pemadaman untuk sementara. iya. Karena khawatir anggota kami juga misalnya pada saat pemadaman listriknya masih ada, kan itu bahaya. Oh. Jadi kita koordinasi selalu dengan PLN. Oke. Nah, sekarang Bapak, kalau saya lihat Bapak ini saya sering Bapak ikut para layang ya, demikian terampilnya. Berarti pengendalian diri, keterampilan sudah oke lah. Kalau Insya Allah. bicara masalah para layang ya, di situ juga Bapak berhitung arah angin, kecepatan angin, thermal dari bawah. Nah, bagaimana Pak staf-staf Bapak bisa seterampil Bapak ya? Mengenai keterampilan sebetulnya anak-anak atau anggota saya lebih terampil. Lebih jago-jago mereka masalah pemadam kebakaran. Justru Masya Allah. saya pun berguru dari anggota saya. Bagaimana cara nangkep ular, ya. Terus bagaimana cara penanganan api. Saya belajar. Masya Allah, ini jawaban Menteri Diplomasi Tinggi. Karena sekarang gini kan, tadi karena keterbatasan anggota, saya pun termasuk anggota dari salah satu unit. Misalnya kalau ada terjadi kebakaran yang memaksa mengharuskan semua turun, nah saya turun nanti. Jadi anggota tim ya? Jadi anggota tim. Masya Allah. Saya itu sudah ditempatkan, saya itu di mobil Ranger. Iya. Jadi kalau terjadi kebakaran, saya lari ke mobil Ranger. Jadi setiap pejabat sudah tahu posisinya di mana. Oh, Mobil di Ranger, saya posisinya duduknya di mana. iya. Nanti di lapangan saya berperan sebagai apa. Itu sudah semua dibagi. Oh, jadi Bapak juga jadi anggota Jadi ya? anggota yang mengendalikan kan Danru yang bertugas. Masya Allah. Wah, ini Bapak ini juga ya, Ranger juga nih. Ya, hobi nembak. Nembak juga. Nembak hati juga, Pak. Baik, Pak Haji, yang terakhir nih, kan di situ ada unsur penyelamatan. Siap. Bagaimana kalau ada yang curhat pinjam kumis Bapak ini? Sering ada yang surat ke sini juga. Sampai Iya. ke damkar itu yang habis ongkos aja lapornya ke damkar. Masya Allah. Ada itu. Habis ongkos mencari ke damkar. Kemarin juga ada yang kerampokan di jalan itu Ibrahim Haji lari ke Iya. sini minta tolong, berlindung di sini. Saya koordinasi dengan Polsek. Pak, amankan di sana. Akhirnya saya antarkan pulang ke rumah. Iya. Ya, pokoknya mah damkar itu tidak bisa menolak apapun permintaan masyarakat, permintaan masyarakat. Masya Allah, berapa unit Pak sekarang mobil yang beroperasional? Mobil itu kalau pancar kita memiliki ada 11 unit Semuanya operasional. operasional. 11 unit terus Layak Pak ya? ya. Terus ada mobil water supply juga ada 2 unit. Terus ambulan juga kita lengkapi. Karena Masya Allah. sering juga ada permohonan dari masyarakat minta ambulan. Tapi kayaknya Bapak perlu mengajukan permohonan heli ini Pak ya? Kalau ada namanya bagus. Ya helikopter ya. Helikopter. Karena kan ada unsur penyelamatan di dalamnya. Total staf berapa Pak? 125 orang anggota kita. Kita Termasuk- masih kurang, Pak. Iya Masih kan kurang. ada administrasi juga ya. Contohnya ada kabupaten, kecamatannya 14. 14. Jumlah personilnya sama dengan kita. Sedangkan kita Kita 42 kecamatan. personilnya Personilnya 125. itu berarti- termasuk yang administrasi Pak ya? Iya. Jadi kalau pasukannya kita sekitar 80 sebetulnya. Iya, iya. Makanya kekurangan. Nah sekarang Tapi ngomong-ngomong pernah saya lihat bahwa mobil pemadam kebakaran kok perempuan gitu. ada, semua harus bisa. Harus bisa ya. Itu namanya Sri Kandi. Sri Kandi Jadi ya. ada unit khusus Sri Kandi. Bisa Iya. mereka. Bisa Bisa mereka. pemadaman juga di depan jadi fighter juga bisa. Masya Jadi Allah. yang megang nozzle di terdepan itu bisa. Mereka Ya, sudah asik terlatih. juga ya. Sudah terlatih. Oke, baik pirsawan sekalian, Anda simak di Hidayat Garut. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama tadi himbauan-himbauan dari beliau. Kita perlu diingat, auzubillahi min dzalik, orang yang kaya raya bisa dalam hitungan detik, bisa miskin akibat kebakaran. Nah, tadi ada sebuah filosofis yang patut kita ingat. Api itu bisa menjadi lawan, juga bisa menjadi kawan. Lebih baik kita jadikan kawan aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprestasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strong vibes rolling, drum line heavy. This groove's alive. Keep your tempo steady. Feel the heat, let it rise in your chest. Bounce
ada iguana Pak. Iya, bagus.